Shalom, salam sejahtera buat kita semua hari ini. Salam sehat untuk Bapak Ibu yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya? Tentu saja saya berharap Bapak Ibu semakin sehat dan bahagia bersama dengan orang-orang yang tercinta, keluarga yang dekat maupun yang jauh. Pembacaan firman kita hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 20 sampai 23 yang mengatakan demikian. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini rencana gagal, tujuan tercapai. Berbanding terbalik ya Bapak Ibu, rencananya gagal tapi tujuannya tercapai. Kita akan bahas dulu tentang bagaimana sih sebuah rencana gagal. Rencana gagal di dalam kehidupan kita seperti apa? Yang pertama, kehidupan yang mengalami kendala, maraknya pekerja yang dirumahkan saat ini. Bapak dan Ibu jika melihat bahwa keadaan perekonomian kita di semua lini itu dalam keadaan keterpurukan, banyaknya orang-orang yang dirumahkan itu adalah salah satu rencana yang saya bilang gagal. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan rencana. Mungkin kalau misalnya dia terus tetap bekerja, dia mempunyai rencana-rencana baik dan masa depan. Kemudian yang kedua, rencana gagal apalagi? Salah satunya adalah kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam anggota keluarga kita, yang pergi dipanggil Tuhan secara mendadak ataupun melalui sakit. Padahal sudah merencanakan masa depan bersama, namun semuanya gagal. Dikarenakan ada beberapa kendala yang dibuat sudah direncanakan namun tidak dapat kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, rencana yang gagal apalagi? Kendala keuangan yang menghambat peluang yang akan dicapai. Peluang sudah ada, tapi modal habis atau tidak punya. Inilah salah satu yang menggagalkan setiap rencana yang akan dicapai. Kemudian yang keempat adalah cuaca yang tidak menentu saat ini. Kalau panas sekali, kalau hujan deras, sampai hujan es. Bahkan kita seperti merasakan hujan badai karena banyaknya pohon tumbang di sana sini. Dari got mengalir air yang tak terbendung, yang kemudian menyebabkan kesehatan kita menurun dikarenakan adanya perubahan cuaca saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati, kenapa setiap kemalangan ada terus kepada kehidupan orang percaya? Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kemalangan orang yang benar banyak. Kemudian beberapa hal lagi yang menyurutkan kita di dalam kehidupan ini adalah pada saat kita sudah merencanakan sesuatu dan semuanya ini tidak tercapai karena beberapa kendala itu. Lalu kemudian apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang bisa menguatkan kita hari ini? Tujuan tercapai. Tujuan siapa? Tujuan kita memaknai kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita tahu bahwa kitab Mazmur itu berkata orang benar diizinkan
oleh Tuhan untuk mengalami kemalangan dalam jumlah yang banyak. Nah, apakah ini berarti Tuhan tidak mengasihi umatnya sehingga dia membiarkan umatnya mengalami kemalangan yang bertubi-tubi? Tentu saja tidak, Bapak dan Ibu. Jika kita menyadari bahwa Tuhan itu terus ada bersama dengan kita. Yang harus kita pahami adalah justru dengan kemalangan yang diizinkan terjadi, yang kita alami, yaitu umatnya, kita memiliki kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan secara nyata. Di dalamnya juga ada mengandung janji firman-Nya untuk kita yang diizinkan mengalami kemalangan itu. Yakni bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semua kemalangan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 21 sampai 22. Kemudian yang berikutnya, dilepaskan dari kemalangan berarti ada jaminan kekuatan, topangan tangan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kasih-Nya. Juga situasi seperti ini, kita memiliki solusi dari tiap permasalahan yang kita alami, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Dikatakan dalam ayat 23. Jadi Tuhan membebaskan orang-orang yang berlindung kepadanya. Kemudian yang ke-6, bagi kita yang sedang meragukan kasih Tuhan karena berbagai-bagai kemalangan yang menimpa, yang sedang kita alami, kita harus percaya bahwa janji firman Tuhan itu memberi penghiburan dan penguatan bagi kehidupan kita. Yang ke-7, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menunda waktu untuk melepaskan kita dari kemalangan hidup kita. Ketika waktunya tiba, kelepasan, penghiburan, janji Tuhan yang semuanya kita alami akan kita lalui bersama. Hari ini kita belajar dari Mazmur 34 ayat 20 sampai dengan 23 yang menguatkan bagaimana Tuhan menyertai pada saat kita merencanakan sesuatu yang gagal, namun Tuhan memberikan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Saya akan menutup renungan siang hari ini dan yakinlah bahwa Bapak Ibu tidak pernah kehilangan Tuhan. Dia selalu ada bersama kita. Dan ingatlah dua hal ini. Yang pertama, kemalangan adalah sarana untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, ketidakbaikan di dalam hidup membuat kita mengerti betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Kiranya hari membawa berkat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang sakit diberikan pemulihan untuk sembuh, bagi yang terpuruk secara ekonomi diberikan solusi dan jalan keluar. Bagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih kehilangan orang-orang yang sedang saat ini kita dambakan, namun dia sudah pergi meninggalkan kita, Tuhan menguatkan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, sehat selalu dan jalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.